Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba' fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, di pagi yang mulia ini, di pagi yang penuh berkah ini, mari kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat serta nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat yang ada kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke rumah Allah ini untuk melaksanakan sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya sampai akhir hayat kita istiqomah dalam kebaikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak solawat kepada beliau, kita semuanya yang berhadir pada pagi hari ini menjadi layak serta pantas untuk mendapatkan syafaah daripadanya. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, selaku khatib pada kesempatan kali ini, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kita semua, mari sama-sama kita tetap istiqamah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tentunya dengan cara melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan dan meninggalkan segala hal yang telah dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada jumpa kita kali ini di pagi yang penuh berkah ini, ada 5 perkara penting yang harus kita ingat dan kita ambil pelajaran untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mendatang. Saudara-saudara jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini tentunya kita diingatkan dengan seorang manusia agung yang bernama Ibrahim alaihi salam, yang dia digelar dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi? Para muarrikh mengatakan Ibrahim punya istri 2, Siti Sarah dan Siti Hajar.
Dari Siti Sarah lahir anak yang bernama Ishak. Ishak adalah seorang nabi. Dari Ishak lahir Yakub. Yakub juga seorang nabi. Dan Nabi Yakub punya banyak anak. Di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian dari Siti Hajar lahir Ismail alaihi salam. Dan dari keturunan Ismail ini lahirlah Nabi kita yang mulia, Nabi yang kita harapkan syafaatnya nanti, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, mendapat gelar seperti ini dikarenakan dari keturunan Nabi Ibrahim banyak yang menjadi nabi. Saudara-saudara, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim selaku manusia, selaku nabi dan juga selaku rasul, beliau tak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Apa ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim? Ibrahim diuji untuk menghadapi seorang ayah yang tak beriman, seorang ayah yang kafir, yang selalu menyembah berhala. Dan parahnya jemaah sekalian, ayah Nabi Ibrahim ini bukan hanya sebagai penyembah berhala, akan tetapi juga termasuk produsen berhala itu sendiri. Saudara-saudara, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, tentunya seorang pendakwah, seorang yang biasa mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, ini adalah tantangan tersendiri, tantangan terbesar yang bisa menjatuhkan mental kita untuk mengajak orang lain. Kenapa? Karena orang terdekat kita sendiri saja bermasalah. Bagaimana kita akan mengajak orang banyak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya, patahkah semangat Nabi Ibrahim? Lemahkah semangat Nabi Ibrahim untuk mengajak orang menyembah Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tetap istiqomah, walaupun tantangannya ayah sendirinya pun tak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam surah Al-An'am ayat 74. Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim menyeru ayahnya yang bernama Azar, atattakhidhu asnaman alihah. Ya, kenapanya ayah sembah berhala itu, kata Ibrahim. Kemudian dalam surah Maryam ayat 42, idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapalah ayah sembah sesuatu yang tak bisa mendengar cakap ayah? Kenapalah ayah sembah sesuatu yang tak bisa melihat ayah? Kenapalah ayah sembah sesuatu yang tak bisa menolong sedikit pun kebutuhan ayah? Saudara-saudara, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, dakwah ini, ajakan ini disampaikan Ibrahim dengan lemah lembut kepada ayahnya. Tapi apa balasan yang didapat dari ayahnya? Ternyata cakap yang diterima Ibrahim tidaklah selembut kata-katanya. Ayahnya sangat marah kepada Ibrahim. Dapat kita lihat di dalam surah Maryam ayat 46. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kata Azar, kata ayah Ibrahim, Ibrahim, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, kalau kau tak berhenti mendakwahi aku, ingat, la arjumannaka, aku akan melemparmu pakai batu. Bukan hanya sampai di situ, kata Azar, wahjurni maliya, kau silahkan tinggalkan tempat ini. Saudara-saudara, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, mendapat perlakuan seperti ini, marahkah Nabi Ibrahim? Ternyata Ibrahim tidak marah. Beliau tetap sabar, bahkan mendoakan ayahnya.
Juga di dalam surah Maryam dijelaskan, salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Keselamatan untukmu wahai ayahku, kata Ibrahim, sa'astaghfiru laka, aku akan mintakan kepada Allah keampunan untukmu, innahu kana bi hafiya, karena sesungguhnya Tuhanku sangat baik dan maha pemurah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, ini menggambarkan kepada kita bagaimana berinteraksi dengan orang tua. Alhamdulillah kalau ayah emak kita di rumah tak pala seperti ini. Andai kata ada orang tua kita, na'udzubillah, beda akidah dengan kita. Dalam surah Luqman diajarkan bagaimana seorang anak berinteraksi dengan orang tua yang beda akidah. Ternyata kita tetap dianjurkan untuk qaulan ma'rufa, bertutur kata yang lemah lembut. Beda akidah saja dianjurkan untuk bertutur kata lemah lembut, apalagi yang seakidah dengan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian ujian yang kedua yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim adalah ujian menghadapi umatnya yang selalu menyembah berhala. Dalam sejarah kita baca, ketika umatnya sedang keluar, Nabi Ibrahim mengambil kampak dan menghancurkan semua berhala kecuali satu yang disisakan. Akan tetapi ternyata dari dulu sampai hari ini udah ada orang-orang yang mengkibuskan apa yang dibuat oleh Ibrahim, disampaikan kepada umatnya, dan akhirnya Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api yang sangat panas. Tapi Allah pada waktu itu menunjukkan kekuasaannya. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api, kau panas, jadi dingin kau. Akhirnya api pun dingin dan Nabi Ibrahim selamat dari usaha pembunuhan dari umatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian ujian yang ketiga yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, ternyata Ibrahim diuji pernikahannya. Apa ujiannya? Ternyata dari pernikahannya Nabi Ibrahim sampai menikah umur 83 tahun, beliau tak Allah kasih keturunan. Tentunya jemaah sekalian, kita juga yang sudah menikah, andai kata 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun menikah, tidak Allah kasih kita keturunan. Walaupun banyak harta kita, tinggi pangkat kita, tapi kalau tak ada yang menangis-nangis di rumah, tak ada yang mencoret-coret dinding, tak ada yang merusak-rusak pot bunga, rasanya kurang enak dan kurang nyaman kita rasa. Inilah yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ternyata di dalam surah As-Saffat Allah jelaskan, fabasyarnahu bighulamin halim. Nabi Ibrahim akan dikasih keturunan, akan tetapi pada waktu itu umur beliau sudah 83 tahun. Tentunya kalau kita sudah bungkuk lah ini, sudah capek, tapi Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tak ada yang tak mungkin bagi Allah. Allah kasih dia keturunan di umurnya yang sudah tua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika dalam proses penantian, apakah Ibrahim juga patah semangat? Apakah Ibrahim ketika mau mendapatkan anak itu melakukan hal-hal yang syirik, hal-hal yang tak dibenarkan oleh Allah? Ternyata Ibrahim bersih dari itu semua. Beliau tetap berusaha dan tidak pernah lupa untuk berdoa kepada Allah. Dan doa ini ma'ruf, doa ini sangat terkenal dan bisa juga kita pakai. Apa doanya? Juga terdapat dalam surah As-Saffat. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin,
Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, kata Ibrahim, berilah aku anak yang soleh. Ini juga pelajaran untuk kita. Tak salah kita meminta anak laki-laki, tak salah kita meminta anak perempuan, tapi jangan lupakan setelah kita minta anak harus ada tambahannya. Apa itu? Anak yang soleh ataupun yang solehah. Ini juga berlaku bagi kita yang hari ini yang masih lajang, masih gadis. Tak salah kita meminta suami, tak salah kita meminta istri kepada Allah, tak salah juga kita meminta pasangan yang cantik, yang kaya, enggak salah. Akan tetapi jangan lupakan, mintalah istri atau suami yang soleh dan solehah. Minta harta juga begitu. Tak salah kita meminta harta yang banyak, tapi jangan kita lupakan harta yang banyak plus berkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang terakhir, Nabi Ibrahim juga setelah mendapatkan anak, kembali beliau diuji oleh Allah. Anak yang dinanti-nantikan selama hari ini, ternyata Allah minta kembali. Kita lihat di dalam surah As-Saffat, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Wahai anakku, kata Ibrahim. Anak yang bernama di sini adalah Nabi Ismail alaihi salam. Sesungguhnya ayah bermimpi. Dalam mimpi itu ayah menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu nak? Kata Ismail, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah, kalau itu memang perintah dari Allah, kau jangan ragu, yakinlah, laksanakanlah, engkau akan mendapati aku sebagai anak yang sabar terhadap itu semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran pertama dari sini yang dapat kita ambil adalah bahwasanya kita selaku orang yang beriman pasti diuji keimanan kita. Tapi ingat kata Allah, ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kalian menyangka, kata Allah, kalian itu sudah beriman sementara kalian belum diuji. Nah, oleh karena itu jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, ketika ujian itu datang, apapun nama ujiannya, apalagi seperti hari ini yang Covid entah apa-apa namanya, itu adalah ujian. Ketika ujian itu datang, maka tegarlah. Ketika ujian itu datang, maka kuatlah, semangatlah. Jangan sampai gara-gara Covid datang ke masjid pun tak semangat kita, karena itu adalah ujian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian pelajaran yang kedua yang harus kita ingat dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bahwasanya Allah Ta'ala akan meminta kepada kita seperti yang dipinta kepada Ibrahim alaihi salam. Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, Allah tidak minta kambing Ibrahim, Allah tidak minta unta Ibrahim, Allah juga tidak minta fasilitas-fasilitas dari Ibrahim. Akan tetapi yang Allah pinta adalah anak kesayangannya yang selama hari ini ditunggu-tunggukannya. Saudara-saudara, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, apa maknanya di sini? Bahwasanya jika kita mengatakan kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, manakah yang lebih kita cintai? Apakah Allah segala-galanya? Apakah Allah dan Rasul segala-galanya? Atau harta dan pangkat segala-galanya? Jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, di sini Nabi Ibrahim sudah mencontohkan yang terbaik untuk kita. Beliau katakan, aku sayang kepada anak, aku sayang kepada harta, tapi aku lebih sayang kepada Allah, aku lebih cinta kepada Allah dan Rasulku. Andai kata anakku pun yang dipinta oleh Allah,
anakku pun akan kukasihkan kepada Allah. Dan itu beliau buktikan jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Maka jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, kurban yang akan kita laksanakan pagi hari ini sebenarnya kalau dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim belum ada apa-apanya. Malu kita sebenarnya. Allah tidak minta anak kita, Allah tidak minta pangkat kita, Allah hanya minta dari kita seekor kambing, lembu, itu pun bertujuh. Terkadang bukan 1-2 hari ini tempat yang di situ banyak orang-orang berduit, ternyata sudah 2 tahun berturut-turut tidak ada kurban di situ. Mudah-mudahan ini tak terjadi di daerah kita. Insya Allah kalau ada kekompakan sesama kita, kurban ini, syiar ini akan tetap kita laksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian pelajaran yang ketiga, Ibrahim adalah seorang ayah yang berhasil dalam mendidik anak sampai patuh yang luar biasa. Bahkan kepatuhannya sampai pada tingkat irasional yang tak masuk akal, yang mungkin kalau ini kita praktekkan untuk anak kita mungkin akan sebaliknya, ya, mungkin balasannya akan aneh-aneh dari anak kita. Kenapa? Karena anak kita tidaklah sesoleh Nabi Ismail alaihi salam. Maka jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, belajar dari sini, marilah sama-sama kita didik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang patuh, yang patuhnya seperti Nabi Ismail alaihi salam. Apalagi pendidikan hari ini sama-sama kita ketahui jemaah sekalian, tidaklah seperti tahun-tahun sebelumnya. Sudah 1 tahun ini kita mengalami bagaimana pendidikan anak-anak kita sangat merosot. Dulu yang mereka tajam pemikirannya untuk menghafal Quran, sekarang sudah tumpul dikarenakan gadget dan sebagainya. Selama hari ini mungkin jam 10, jam 9 sudah tidur, tapi hari ini kita lihat jam 11 malam anak usia SD, SMP masih banyak yang berkeliaran, HP semua di tangan. Tentunya ini menjadi perhatian kita bersama. Jangan pernah menyerah. Kalau selama hari ini guru yang kita harapkan, tapi hari ini tak memungkinkan lagi, harus lewat online. Sama-samalah kita ketahui bagaimana kalau pendidikan itu online. Maka kita selaku ayah, selaku emak, selaku atok, selaku kakek hari ini harus betul-betul perhatian untuk anak-anak kita, karena mereka adalah aset kita semuanya. Mereka lah yang kita harapkan nanti yang akan mendoakan kita, mengirimkan sepaling Fatihah, sepaling kulhu untuk kita ketika kita semuanya sudah berada di alam barzakh sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian pelajaran yang keempat, Nabi Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk memakmurkan Baitullah, memakmurkan masjid Allah. Kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 125, antahhira baitiya lit-taifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Ini adalah perintah untuk memakmurkan masjid. Nah, oleh karena itu jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kalau kita lihat masjid-masjid yang ada di Labuhan Batu, apalagi di tempat kita ini, masjid-masjid kita sudah sangat cantik, sudah permanen, indah, enak dipandang mata. Akan tetapi jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, tugas kita bukan hanya membangun fisik masjid, bukan hanya memperindah masjid, tapi ada tugas kita yang lebih penting lagi, yaitu bagaimana masjid yang sudah cantik ini bisa ramai sholat berjamaahnya. Tentunya ini menjadi PR dan tugas bersama BKM dan masyarakat sekitar. Bagaimana kita orang tua hari ini mau datang sholat berjamaah ke masjid, wabil khusus anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sejak kecil tak terbiasa ke masjid, bagaimana nanti ketika di hari tuanya? Bak kata pepatah, ala bisa karena terbiasa. Insya Allah kalau dari sekarang semangat kita untuk mengajak anak-anak kita, maka ini akan bisa terlaksana. Ingat kata Nabi berkaitan dengan ini, sayati ala ummati zamanun. Kata Nabi, akan datang di tengah-tengah umatku suatu zaman, suatu masa, wa masajiduhum amirah,
masjid-masjid mereka bangun dengan megah, mercusuar. Akan tetapi pada saat itu masjid-masjid yang megah, masjid-masjid yang besar itu sunyi dari nilai-nilai ibadah. Maka jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, andai kata di masjid kita ini belum ada tausiah sehabis maghrib ataupun sehabis subuh, ini juga perlu untuk kita pikirkan. Dan masjid-masjid yang lain, masjid-masjid yang besar di ada di Rantau Perapat ini sudah memberikan contoh. Ada yang subuh Ahad, ada subuh Minggu, ada subuh Rabu, ada juga subuh Kamis. Ini biasa dibuat. Maka kita pun sini banyak masyarakat kita, buatlah ini. Mudah-mudahan ini juga salah satu cara kita untuk memancing jemaah supaya datang solat berjamaah ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang terakhir, Ibrahim diuji dengan syaitan. Jemaah sekalian, pagi ini di Mina sana, bagi mereka yang beruntung tahun ini yang bisa melaksanakan haji, mudah-mudahan Indonesia juga tahun depan bisa berangkat haji semuanya, mudah-mudahan. Pagi ini mereka yang sedang berada di Mina melontar jumratul aqabah, hanya satu jumrah sebanyak 7 butir. Kemudian besok tanggal 11, 12 dan 13 mereka juga akan melontar sebanyak 63 butir lagi. Berarti selama pelaksanaan ibadah haji 70 butir yang dilontarkan ke tiang. Jemaah sekalian, ini yang dilontar ini bukanlah melontar setan. Terkadang ada jemaah ketika melontar itu dia betul-betul melontar, dianggapnya ada setan di situ. Nah, ini sebenarnya adalah simbol permusuhan kita dengan setan. Karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita, yang mana sama-sama kita ketahui setan dari dulu sampai hari ini tak pernah tinggal diam. Mereka punya banyak cara. Tak bisa digodanya kita dari depan, maka dia akan pindah ke belakang. Tak bisa ke belakang, pindah ke kanan. Tak bisa ke kanan, maka pindah ke kiri. Terus setan menggoda kita, bagaimana kita terjerumus dan akhirnya nanti dia punya kawan di neraka sana. Oleh karena itu, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, karena setan sudah merupakan musuh nyata kepada kita, maka selalulah kita ingat ini. Selalu kita ingat, jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah setan, apalagi sempat kesetanan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim.